Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19. Dan kali ini kita akan membahas contoh soal SKB CPNS bidang keperawatan terbaru beserta pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk teman sejawat yang membutuhkan dan semoga semua lolos dengan nilai yang memuaskan. Jangan lupa untuk share informasi ini ke teman sejawat lainnya. Soal yang pertama, tingkat oksigen dalam darah yang rendah disebut dengan A. Hematokrit, B. Hipoksemia, C. Hipoglikemia, D. Hemoglobin, atau E. Anemia. Hematokrit adalah kadar sel darah merah dalam darah. Sedangkan hipoksemia adalah kondisi di mana kadar oksigen dalam darah rendah. Hipoglikemia adalah kondisi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah normal. Hemoglobin atau Hb adalah protein yang berada di dalam sel darah merah. Dan anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Jadi jawaban yang benar yaitu B. Hipoksemia. Berikutnya soal nomor 2. Penyumbatan pembuluh darah oleh benda asing seperti pembekuan darah atau penyumbatan udara disebut dengan A. Fibrosis, B. Endotel, C. Emboli, D. Flak fraktur, atau E. Platelet. Fibrosis adalah gangguan pernapasan akibat pembentukan jaringan parut di paru-paru. Endotel adalah suatu lapisan tunggal yang melapisi seluruh sistem vaskuler, terletak di bagian intima pembuluh darah dan melekat pada membran basilis. Emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah. Sedangkan platelet atau trombosit merupakan kepingan darah yang diproduksi oleh sumsum tulang. Jadi untuk jawaban yang benar yaitu C. Emboli. Selanjutnya soal nomor 3. Hormon yang berfungsi mendorong reabsorpsi natrium di ginjal, pelepasan kalium dan hidrogen melalui ginjal dan peningkatan volume darah yaitu A. Adiponektin, B. Kalsitonin, C. Aldosteron, D. Angiotensinogen, atau E. Endorfin. Adiponektin adalah hormon protein yang berperan dalam mengatur kadar glukosa serta pemecahan asam lemak. Kalsitonin adalah hormon yang beraksi untuk mengurangi kalsium darah, menentang efek hormon paratiroid. Aldosteron adalah bagian dari luar dari korteks adrenal, kelenjar adrenal, berfungsi untuk mendorong reabsorpsi natrium di dalam ginjal dan dapat meningkatkan volume darah, sehingga pelepasan kalium dan hidrogen dapat melalui ginjal, meningkatkan kadar retensi air dan kenaikan tingkat tekanan darah. Angiotensin adalah hormon yang berperan penting dalam mengatur tekanan darah. Sedangkan endorfin yaitu zat kimia seperti morfin yang dapat dihasilkan secara alami oleh tubuh dan memiliki peran dalam membantu mengurangi rasa sakit saat memicu perasaan positif.
Sehingga jawaban yang benar yaitu C, aldosteron. Selanjutnya soal nomor 4, adanya mikroorganisme di dalam darah disebut dengan A. Bacteremia, B. Gonorrhea, C. Droplet, D. Dacryocystitis, atau E. Endokarditis. Bakterisemia adalah kondisi ketika terdapat bakteri di dalam aliran darah. Gonorrhea adalah suatu penyakit menular seksual, disebut juga dengan kencing nanah, yang umumnya disebabkan oleh bakteri. Sedangkan droplet adalah cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara. Dacryocystitis merupakan peradangan dari kasus lacrimalis, kebanyakan disebabkan oleh obstruksi ductus nasolacrimalis. Dan endokarditis adalah infeksi pada endokardium. Sehingga jawaban yang benar yaitu A. Bacteremia. Berikutnya soal nomor 5. Tindakan untuk membunuh bibit penyakit yang berada di luar tubuh disebut dengan A. Disinfeksi, B. Isolasi, C. Karantina, D. Sterilisasi, atau E. Imunisasi. Desinfeksi adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas. Karantina adalah sistem yang mencegah perpindahan orang dan barang selama periode waktu tertentu untuk mencegah penularan penyakit. Sterilisasi adalah pemusnahan atau eliminasi sebuah mikroorganisme, termasuk spora bakteri yang sangat resisten. Sedangkan imunisasi adalah proses di mana sistem kekebalan seseorang diperkuat dalam melawan suatu agen. Jadi untuk tindakan untuk membunuh bibit penyakit yang berada di luar tubuh disebut dengan A. Desinfeksi. Selanjutnya soal nomor 6. Waktu antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala-gejala penyakit disebut dengan A. Epidemi, B. Inkubasi, C. Infeksi, D. Virulensi, atau E. Endemi. Epidemi adalah wabah yang menyebar di area geografis yang lebih luas. Inkubasi adalah waktu antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala-gejala penyakit. Infeksi adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Virulensi adalah derajat tingkat patogenitas penyakit pada waktu tertentu. Sedangkan endemi adalah penyakit yang biasanya mewabah di suatu wilayah tertentu. Jadi untuk jawaban yang benar yaitu B, inkubasi. Berikutnya soal nomor 7, ukuran keganasan suatu bibit penyakit untuk menimbulkan penyakit, yaitu A. Formulasi, B. Virulensi, C. Epitel, D. Occurrence, atau E. Vektor. Dan jawaban yang benar yaitu B. Virulensi, di mana virulensi adalah takaran daya suatu mikroorganisme atau virus untuk menularkan penyakit.
Selanjutnya soal nomor 8, hormon yang berfungsi mengeluarkan aldosteron dari korteks adrenal dipsogen dan menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah yaitu A. Angiotensinogen, B. Epinefrin, C. Adiponektin, D. Cholecystokinin, atau E. Dopamin. Angiotensinogen yaitu hormon yang berfungsi mengeluarkan aldosteron dari korteks adrenal dipsogen dan menyebabkan vasokonstriksi yaitu penyempitan pembuluh darah. Epinefrin adalah suatu zat yang berfungsi untuk menyempitkan pembuluh darah dan menyebarkan saluran pernapasan. Adiponektin yaitu jenis protein yang berasal dari jaringan adipos atau lemak yang berada di dalam tubuh. Cholecystokinin yaitu hormon peptida dari sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk merangsang pencernaan lemak dan protein. Sedangkan dopamin berfungsi meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, menghambat pelepasan prolaktin dan TRH dari hipofisis anterior. Jadi jawaban yang benar yaitu A. Angiotensinogen. Selanjutnya soal nomor 9, hormon yang berfungsi untuk meningkatkan pasokan oksigen dan glukosa ke otak dan otot dengan meningkatkan denyut jantung, meningkatkan katalisis dari glikogen dalam hati yaitu A. Epinefrin, B. Adiponektin, C. Adrenalin, D. Cholecystokinin, atau E. Dopamin. Epinefrin adalah suatu zat yang berfungsi untuk menyempitkan pembuluh darah dan melebarkan saluran pernapasan. Adiponektin yaitu jenis protein yang berasal dari jaringan adipos atau lemak yang ada di dalam tubuh. Adrenalin adalah hormon yang berfungsi untuk meningkatkan pasukan oksigen dan glukosa ke otak dan otot. Dengan meningkatkan denyut jantung, meningkatkan katalisis dari glikogen dalam hati, kerusakan lipid dalam sel lemak, serta menekankan sistem kekebalan. Cholecystokinin adalah hormon peptida dari sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk merangsang pencernaan lemak dan protein. Sedangkan dopamin berfungsi meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, menghambat pelepasan prolaktin dan TRH dari hipofisis anterior. Sehingga jawaban yang benar yaitu C. Adrenalin. Berikutnya soal nomor 10, pengertian dari eutanasia adalah A. Memperpanjang hidup pasien, B. Dapat memperpanjang dan memperpendek hidup pasien, C. Dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien, D. Membantu dan memperpanjang hidup pasien, atau E. Mempengaruhi hidup pasien. Eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya. Sehingga jawaban yang benar yaitu C. Dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Selanjutnya soal nomor 11, sesak nafas yang secara klinis dapat menunjukkan tanda-tanda penyakit-penyakit tertentu yaitu A. Asidosis, B. Emfisema, C. Dyspnea, D. Aspikasi, atau E. Latingitis. Jawaban yang benar yaitu C. Dyspnea adalah suatu kondisi medis yang menyebabkan penderitanya mengalami sesak nafas atau shortness of breath.
Berikutnya soal nomor 12. Menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia, praktik keperawatan adalah A. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara kolaborasi yang disesuaikan dengan perintah dokter. B. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu kedokteran. C. Tindakan pemberian asuhan perawat yang dilakukan mandiri di rumah dan di rumah sakit. D. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu keperawatan. Atau E. Tindakan pemberian pengobatan pada pasien sesuai dengan diagnosa penyakitnya. Dan jawaban yang benar yaitu D. Praktik keperawatan adalah tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu keperawatan. Selanjutnya soal nomor 13. Standar praktek keperawatan adalah A. Suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan untuk pasien. B. Standar untuk menentukan pengobatan pasien. C. Standar untuk mencapai praktik keperawatan yang menguntungkan. D. Standar praktik yang dibuat berdasarkan kolaborasi dengan tim medis. Atau E. Alat ukur kualitas pelayanan praktik di rumah sakit. Dan standar praktik keperawatan adalah A. Suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan untuk pasien. Selanjutnya soal nomor 14. Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi kesehatan tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. Atau E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. Dan jawaban yang benar yaitu D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. Soal berikutnya, dalam Pasal 53 Ayat 2 disebutkan, tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Pasal tersebut berkaitan dengan praktik keperawatan yaitu A. Prinsip legal dalam praktik keperawatan. B. Prinsip etik. C. Teori dan konsep berubah. D. Proses keperawatan. Atau E. Prinsip norma keperawatan. Dan pasal tersebut berkaitan dengan praktik perawatan yaitu prinsip legal dalam praktik perawatan. Soal berikutnya, standar kinerja profesional dari ANA meliputi berikut ini kecuali A. Kualitas perawatan, B. Kolaborasi, C. Pendidikan, kesejawatan, D. Penilaian kinerja, atau E. Pengakuan diri. Dan yang bukan standar kinerja profesional dari ANA yaitu E.
pengakuan diri. Soal yang terakhir, yang bukan merupakan fungsi legislasi keperawatan adalah A. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan. B. Mengatur kewenangan untuk menjalankan praktik medis secara perorangan. C. Memberi kejelasan batas kewenangan setiap kategori tenaga keperawatan. D. Menjamin adanya perlindungan hukum bagi perawat. Atau E. Meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan. Dan yang bukan merupakan fungsi legislasi keperawatan yaitu B. Mengatur kewenangan untuk menjalankan praktik medis secara perorangan.